ada sampai nggak ada, dari yang tadinya nggak ada pun jadi ada. Nggak kehitung kenangannya di sini ya. Sampai dulu aku sebelum ke Solo itu ketakutan, sampai nanya ke orang tuanya Kenzi yang orang Solo, om tante, kan om tante orang Solo, di Solo tuh kayak gimana sih, aku takut mau ke Solo soalnya di tempat ini di Solo. Oh tenang, di Solo tuh nggak sedesa itu kok, ada beberapa warung kayak angkringan gitu. Terus aku pikir kayak di Solo mungkin daerahnya tuh kayak daerah-daerah hutan atau gitu, ternyata Solo seindah itu ya. Aku kira Solo tuh cuma tempat yang nggak terkenal, karena ayahku dulu ke Solo juga cuma buat dinas, itu pun kayak cuma seminggu 2 minggu, kayak nggak penting lah Solo bagiku, buat apa anjir Solo. Aku cuma tahu Jogja, paling Bandung, kota-kota besar Semarang. Aku bahkan tahu Boyolali itu baru pertama kali. Tahu Klaten itu baru akhir-akhir ini. Aku tahu Klaten, Boyolali itu baru akhir-akhir ini. Awalnya tuh aku nggak tahu ada namanya Boyolali, Klaten, apalagi Karanganyar, apa itu. Solo aja aku baru tahu kan. Bener-bener yang tadi aku cuma tahu sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah paling aku tahu Semarang, Wonosobo, paling Purworejo karena tempat pindah Kutoarjo ke Jogja. Jawa Timur paling tahu Malang, Surabaya, sama Ngawi. Aku bener-bener tahu Pulau Jawa tuh semenjak di Solo gitu, berasa di tengah, kayak bisa menjangkau ke semua. Ke timur dapet, ke barat dapet gitu kan. Setiap hari. Dan di mana lagi lo tahu, kayak ada yang namanya daerah Tegal, Brebes, Malang, Pekalongan, Batam, Kendal. Walaupun Kendal sebenarnya udah tahu karena dekat rumah saudara. Kayak, oh ternyata ada ya daerah-daerah kayak gitu. Oh ada yang namanya Bawen, oh ada yang namanya Ungaran, oh ada yang namanya Salatiga. Oh Salatiga ternyata di sini. Aku dengar-dengar tadi tuh Salatiga tuh gimana? Oh ternyata di sini. Banyak banget sih selama di Solo, makanya kayak gue inget berat banget buat ninggalin. Bahkan 2 tahunku di sini tuh ibaratnya kayak jauh lebih berharga daripada 20 tahunku di sana gitu. Pengalaman ternyata lebih banyak 2 tahunku di sini dibanding 20 tahun aku di Jonggol. Makanya kayak seberat itu gitu buat tinggalin, karena pertama kalinya aku hidup sendiri, pertama kalinya jauh dari orang tua, pertama kali bener-bener kerja yang memang bener-bener lah yang diusahakan, pertama kali baru jauh dari orang siapa cewek yang bener-bener cewek. Terus pertama kali aku datang ke rumah cewek, itu kayak banyak banget pertama kali di sini gitu, kayak aku sedih banget buat tinggalin, makanya kayak nggak tega gitu buat tinggalin. Makanya salah satu dulu tuh aku sebelum punya pacar tuh kayak bilang ke siapa ya, ke Umar atau ke Kamal gitu, cita-cita lo apa? Gue sih pengen slow living di Solo. Mereka berdua bilang gitu. Sama dong, gue juga. Apa cita-cita lu, Cat? Cita-cita gue pengen punya kendaraan plat AD. Sih. Terus aku bilang, kapan ya bisa punya kendaraan plat AD gitu? Kan kita platnya F, P, atau enggak E, Cirebon. Kayak seolah-olah kita di sini kayak dipandang kurang gitu kan di Solo, karena dianggap orang luar gitu ya. Pasti orangnya plat B, plat F pasti kayak agak dikucilkan dulu. Ya orang kalau makanya apa nih bisa punya plat AD. Nah ternyata cita-cita
cita-citaku tuh dulu itu pengen punya kendaraan plat AD, tapi aku kayak nggak punya alasan gitu buat aku punya kendaraan plat AD, karena aku mikir kayak aku juga bakal lama kali di sini kan. Dan siapa sangka aku punya cewek yang memang orang AD langsung kan. Jadi aku punya alasan bener-bener nih buat aku nanti punya plat AD beneran gitu. Jadi nggak sia-sia aku punya plat AD gitu, ada yang kutuju gitu loh. Dulu kan mungkin nggak punya siapa-siapa di sini, ngapain aku punya plat AD ya kan, buat apa, mending di Bogor aja deket keluarga, plat F atau plat B. Ternyata aku punya cewek orang AD, ya udah, jadi ada alasan gitu buat ngeregis kendaraanku plat AD nanti. Makanya aku kayak gitu banget aja gitu buat kerja, mencari uang sebanyak-banyak ya gitu biar bisa cepet-cepet plat AD gitu resmi. Cita-citaku tuh itu. Terus cita-citaku berubah, kayak aku pengen bisa kemana-mana cepat gitu, kayak nggak pengen ada jarak gitu. Walaupun aku di Jonggol, aku di Boyolali, tapi aku pengen ke Boyolali cuma sejam ya, amat gitu, nggak ada kayak kata harus nunggu lama. Aku pengen sampai Boyolali sejam gitu, aku harus di Boyolali sejam. Pengen pagi ini di Boyolali, aku pengen sore udah di Jonggol lagi, harus bisa gimana pun caranya. Kayak biar aku bisa, kita ngeliatin situ dari mana gitu kan, tiba-tiba di Singapura, tiba-tiba di Semarang, tiba-tiba dia mampir ke Boyolali ke adiknya, tiba-tiba ntar sorenya udah di Tangerang lagi. Ya, pengen gitu kayak Kenzi gitu kan. Makanya aku semangat banget waktu itu, kayak kan tungguin gua ya, gua di Solo ntar. Gua pengen kayak lu bilang kayak kalau motoran kan bisa kata Kenzi gitu, ntar kalau ada waktu deh gue main ke Solo nyamperin lu sekali ketemu adik gue. Ya sampai akhirnya adiknya saya malam belum sempat ketemu di Solo sama Kenzi, udah dia backpacker juga gitu kan. Semua orang tuh kayak punya kaitannya sama Solo gitu, entah Kamal punya pacar orang Solo ya daerah Surak apa Solo Raya, terus ternyata saudaranya udah ada orang Klaten juga, terus si Lola, si apa, calon istrinya Adri kemarin lamaran juga orang Klaten. Ayah pernah ke Surakarta ya kan. Kenzi juga orang tuanya orang Solo yang kenal. Ini tuh Halo, ada apa sih sama Solo gitu sebenarnya. Dan aku ternyata ke Solo nggak bener-bener sia-sia, kayak aku dapat pegangan di Solo, dapat kunci lah ibaratnya buat aku ke Solo tuh aku udah siapa. Ada alasan buat aku ke Solo lagi. Mungkin aku suatu saat kalau aku nggak punya pacar orang Solo nih, aku bakal tetap ke Solo, tapi aku nggak tahu mau ngapain gitu di Solo, bener-bener entah langsung di Solo jalan-jalan nggak jelas. Tapi sekarang aku udah ada pastilah ke Solo, udah ada ya apa ngaji, bisa info itu kosko bentar di Bangkok istilah gading aku di Solo. Jadi aku udah nggak perlu khawatir kalau ke Solo itu, karena aku kapan atau perlu nyambut, makanya aku nggak bakal, aku nggak berani kayak ibaratnya kayak bertaruh lah 99%. Aku nggak akan pernah lepas sama Solo 100 lah, 100%. Nggak pasti masalah
pasti. Entah tiba-tiba aku ada dinas ke Solo, entah tiba-tiba ada aku nanti nemenin lomba anak-anak, lomba di Solo, kan di Solo banyak banget lomba robotik, entah tiba-tiba apa. Makanya Solo bener-bener kota perantau. Tapi ya masa rantauku udah selesai, aku udah disuruh pulang lagi, udah dipanggil sama Jonggol. Mungkin Jonggol kangen sama aku. Itu tapi ada kabupaten yang ngangenin aku, yaitu Bogor. Bogor tuh kabupaten. Ya sayang, setara Surakarta. Oh, kota berarti. Ada kota Bogor, ada kabupaten Bogor. Kayak Semarang. Ya kayak Karanganyar, ada kota Karanganyar, ada kabupaten Karanganyar, ada kota Klaten, ada kabupaten Klaten, ada kota Boyolali, ada kabupaten Boyolali, ada kota Salatiga, kabupaten Salatiga. Pasti gitu kok, setiap daerah di Jawa Tengah dan Pulau Jawa rata-rata gitu. Ya so makanya yang enggak tuh kayak tadi yang mencolok, lo pasti desa sama hidup yang gampang gitu, donggol mewah istilahnya itu, kan apa-apa ada, gampang, murah, ya kan. Kita Solo malah jauh lebih friendly buat aku gitu, jauh lebih murah. Sempet berapa kali culture shock sama harga kayak banget di sini, itu mulai kali lipatnya. Di Jonggol mana boleh fried chicken Bener-bener aku 4.000. dilempar sejauh, iya, minimal 7.000 lah, apalagi 3.500. Boyolali lebih gila harganya. Terlempar sejauh itu sampai hampir mepet Jawa. Ternyata aku nyangkut di Solo, dan aku iya, ternyata di Solo aku juga ketemu sama saudaranya temanku sendiri yang orang pun mikir itu nggak mungkin gitu. Ternyata teman SMP, teman dekatku anjir, yang sebangku sama aku, yang literally sebangku. Aku sampai kelas 9 buat tahun lah, walaupun ya, dan sebenarnya dari kelas 7 juga udah main sama Jidan, yang notabene 3 tahun sama Jidan. Tiba-tiba aku ketemu saudaranya tanpa direncanain, tanpa aku, dan gue ada saudara nggak yang bisa dikenalin ke gue, tanpa aku ngomong kayak gitu, ketemu dengan sendirinya gitu di Solo. Kayak entah kenapa aku ke Solo nemuin kamu, kan kayak dipikir sejarah lagi, kalau misalnya besar di baliknya kan kayak gitu kan, kalau nggak ada alasan nggak mungkin main gitu kan. Mungkin salah satunya kata orang yang di TikTok tadi, jangan sampai pulang dalam keadaan patah hati atau gagal. Oh enggak kok, pulang ke Jonggol bawa oleh-oleh banyak. I got a lot of, terus bakal calon istriku dapat, terus yang masih yang minus paling ditonjok orang. Itu sih minusnya, paling ditonjok orang aja. Kalau di Solo ya, kalau di Sleman ditilang, di Klaten kena tawuran hampir, kena pagi-pagi kelinci.
satu. Karanganyar. Udah sih di Karanganyar apa ya, jatuh. Berkali-kali. Iya, Boyolali. pokoknya seberat itu. Apa, Kalau Boyolali, Boyolali? Boyolali apa ya, kenangannya gak sih, belum di Boyolali, jangan sampai sih. ya lah Boyolali rumahmu. Kan udah Boyolali rumahku sendiri. Kali aku dapat pengalaman baru yang baik. Kayak aku dulu cuma bisa lihat pesawat dari IDN Solo tuh kayak titik doang kan kelihatannya. Aku sampai bisa lihat sedekat itu, ternyata oh di sini ya bandara Adi Sumarmo tuh. Aku kan selama ini cuma mentok sampai Gacuan Colomadu itu MS, mentok sampai perempatan ini yang lurus itu, kalau misalnya dari Gacuan Colomadu lurus itu ke TNI AU tempat AD, kiri itu ke arah jalan utama. Tahu kan perempatan Yang ada polseknya kan. tahu pengen luapin sebelum aku pulang ke Jonggol. Boleh, ayo. Lanjut aja. Terus semenjak sama kamu aku bener-bener apa ya, tuh yang tadinya baru 5% jadi ibaratnya kayak langsung jadi 90%. Aku jadi tahu yang namanya Selamat Riyadi. Aku biasanya lewat sama Kak Umar tuh nggak tahu itu Selamat Riyadi, padahal lewat terus sama jalan itu gitu. Bentok-bentok SKS, sampai dulu minjem motor Umar nongkrong di atas tuh lantai apa namanya rooftopnya SS bengong, sampai dicariin kamar mana. Gue di SS anjir, di SS gak ngajak gue, lalu tidur cok. Gue bangunin gak bangun anjir ya, ngantuk. Umar jam 3 pagi sama Umar Kamal ke Parkok Mister Izat. Dari mana antuk? Dari Solo sir. Ngapain antuk? Biasa sir, main cewek kan? Enggak. Dan mana ada sir, kita mau punya cewek, kita mau mainin motor ya, sorry. Siap. Awas ya antum kalau besok gak masuk gitu. Iya kan kita mah tidur sejam 2 jam juga cukup. Alah gitu. Besoknya izin si Ucup, aku mau sama Kamu pasti masuk, matamu merah. Kan pulang apa, Kamu pasti masuk tapi matamu merah. besok gitu. Terus kangen juga yang namanya dulu sempet diajak sama ke kafe Heika kalau nggak salah, Mar pertama kali kafe di Karanganyar itu yang di belakang Masjid Madania di Karanganyar. Tapi itu kafe pertama kali aku sama Mar ke situ, dan itu harganya mahal banget dan nggak ada wifi-nya kalau nggak salah. Makanya aku kayak nonton ganti yang lain, ada rekomendasi gak, ntar mau cari-cari dulu itu pertama kali nyarinya kafe yang deket sini ada gak. Oh ada tuh Pendopo Coffee. Oh ya udah akhirnya ke Kemuning pertama kali. Oh di Kemuning aku udah pernah kesini lah, sering sih.
Ya anjir dingin banget cuy di sini, gak di wifi nya juga. Aku pasti ke pendopo tiga sama Kamal sama Umar tuh, pasti ke pendopo karena kita nggak tahu bento kan waktu itu. Terus bang ada rekomendasi lain gak sih wifi apa wifi cafe? Gak apa-apa lah agak jauh, tapi jangan Heika juga anjir, panas Heika pengap. Ntar gue jadi dulu nih kata Umar. Sebenarnya kafe bento kayak di tempat gua di Cirebon. Sih gua di Cirebon tuh pasti ke bento. Oh bento emang ada di Cirebon ya? Ya nggak tahu. Pokoknya di Cirebon tuh ada bento. Gua pasti ke bento anjir gua di Cirebon kata Umar gitu. Oh ada nih bento di UMS. Langsung gitu. UMS di mana itu bang? Gua bilang gitu. Jauh sana di Solo. Ayo ke sana coba yuk. Ayolah besok langsung gas besok. Kamar bertiga. Enggak, awalnya aku berdua sama Umar kan, karena kan motor Umar, aku sama belum punya motor. Terus pas udah ada motor aku kayak wah terus-terusan gitu. Umar bonceng Kamal pasti karena Kamal nggak mau pegel, nggak mau resiko dia encok pasti. Aku juga kayak mau udah lo bonceng Umar aja semua anjir, pegel ego mau berlanjut ya kan. Ye seru sih, mereka bertiga tuh orang baik sebenarnya, cuma salah jalan aja yang satunya. Sayang banget malah jadi koruptor kata Kenzi. Padahal jujur kenangannya seru banget sih. Beli pentol tiap hari sama Kamal di Skarima. Terus nge-gym sama Umar. Oh my god, I really miss it. Dan UMS, padahal ada UN. Terus tiba-tiba Umar kayak naksir sama mbak-mbaknya. Bang kenapa? Sering banget ke bento. Mbak cakep anjir. Nah itu, udah aku bantuin cari tahu lah. Ternyata itu bukan pegawai, itu kepala tokonya. Terus cari tahu Tasya itu dipanggil ya kan Kak Caca gitu kan. Oh namanya Caca. Terus ada manggil juga namanya Kak Tasya. Oh Caca namanya, Tasya bang namanya bang tuh. Masih tahu gitu. Tuh ada juga yang Cindo tuh, pilih aja. Bisa dia kayak salting terus kalau setiap ke bento UMS. Saya kira pun nyobain juga bento UMS. Ayo sekali nyobain. Oh ternyata gini ya, gerah gak jadi buat saja sama Kamal sama Umar. Gacoan yuk, ayo ke Jebres. Nah Jebres sudah tutup anjir, gimana ini kita jauh-jauh ke sini cari gacoan mana yang masih 24 jam. Ada nih gacoan Colomadu. Wah Colomadu mana? Itu cowok deket bento kemarin kata Umar. Udah gas Colomadu sampai jam 2. Akhirnya itu bulan apa tuh, pokoknya aku mau Kamal tuh udah mulai ada motor. Terus akhirnya setelah beberapa bulan, woi Karanganyar ada gacoan cuy. Di mana di ini deket terminal Bejen tuh situ. Wah iya gila, kenapa pas udah kita tiba-tiba ada gacoan ya, apa kita pemberi berkah kata ini, kata Kamal atau kata Umar gitu. Ya jir, kita gacoan gak lama kita bikin di bawah situ ya, deket Rocket Chicken yuk di Ngelorok situ. Ayo anjir kata Umar gitu, biar bisa gacoan ya. Pokoknya terlihat gacoan sampai kita tuh kayak udah gelap mata sama makanan lain. Udah anjing gacoan aja cowok, udah pasti harganya, udah pasti kenyang ya. Tapi alhamdulillah kamu bertiga tuh masih hidup gitu loh, padahal makannya mie terus. Sampai endingnya kalian balik dari sini gacuannya belum ada di Ngelorok. Iya, sampai saat ini, sampai aku pun akhirnya harus memutuskan buat meninggalkan Solo, kita belum merealisasikan gacoan lorong.
terus pokoknya yang paling banyak sih kenangan sama mereka bertiga ya, maksudnya sama teman-temanku yang lain tuh karena aku kurang deket ya, pasti kan mainnya bertiga gitu kan, walaupun sebenarnya cowok nih sistemnya tuh ada circle, tapi apa ya, mereka itu simpel gitu. Aku ada circle Kamal sama Umar bertiga, namanya Haki, Farhan, ya Farhan namanya bukan Mr. Farhan ya, Farhan aja namanya, atau dipanggil El Farabi, terus sama si siapa satu lagi Ahmad, tiga, terus Nayudi sama Fadli, kadang Nayudi sama Fadli. Nah Fadli tuh beda sendiri, dia emang misah di guru asrama. Nah aku juga dari sering sama Fadli kan, pokoknya aku tuh kayak sometimes aku jadi orang yang paling dewasa, kayak semua teman-temanku ngikutin kata-kataku gitu kan, kayak enggak usah ya, kalau gue bilang enggak anjir, jangan gitu, pada nurut gitu. Tapi sometimes aku yang jadi paling manja gitu, dimong sama temen-temen, udah nopal mau ini anjir, nopal mau ini diikutin, gitu. Kadang pasti aku salah satu, aku satu-satunya di antara mereka tuh yang masih sering dibercandain kayak anak kecil di antara mereka semua, aku anjir. Terus kadang kan sempat jadi driver ya temanku, dia kan yang bisa nyetir mobil. Saya kira awalnya saat itu nggak dibolehin sama Miss Rizat kan, kayak ragu lah, mahasiswa disuruh jadi driver IDN kan. Akhirnya Fadli kayak meyakini Miss Rizat buat ini, akhirnya berhasil jadi drivernya IDN, kalau apa-apa Fadli. Terus aku kadang kan Fadli suka nganterin lomba anak-anak kemana, terus jemput juga. Gue ikut ya jemput anak-anak, udah ayo ntar lu duduknya depan aja ya, tapi jangan tidur, temenin gue ngobrol anjir. Ya aku kan pasti kalau di mobil kan dimana-mana pasti tidur ya, nggak sama Mackenzie, nggak sama Fadli, nggak sama Deja, pasti tidur kan. Kalau udah apa perjalanan pulangnya pasti tidur ya. Aku jadi tahu Solo jauh ya, salah satunya media sih, nggak sama Umar Kamal doang, tapi Solonya Solo situ lagi gitu, kayak daerah Colomadu lagi. Kalau nggak Colomadu Tirtonadi, karena kan jemputnya di daerah terminal. Kalau nggak Tirtonadi, Palur Tirtonadi mentok-mentok terminal Kartasura, udah situ doang, balik lagi Tirtonadi Palur, gitu doang. Akhirnya ada tuh yang waktu itu ngide, siapa ya, Umar apa, woi kita ke Jogja tapi pakai cara lain yuk, apa, KRL, apa, KRL di sini ada KRL cuk, aku bilang gitu, oh ada anjir, gue juga baru tahu. Wah iya anjir, ada KRL, coba gue mau lihat apa, pakai aplikasi apa bang, gue bilang gitu, ini KAI akses. Ya anjir ada KRL cuma di tengah hutan gini ya, gue bilang gitu, kira kan masih di tengah daerah gitu. Oh tapi KRL cuma ini ya, segaris ya. Iya anjir, oh berarti gue bilang gini, berarti kayak MRT lah ya, cuma satu jalur ya gitu kali, nggak tahu gue juga, kata Umar gitu. Naik deh full tuh, naiknya aku nggak berhenti di Klaten, mana tahu aku ada Klaten. Tapi di situ aku udah mulai tahu ada yang namanya stasiun Gawok, ada yang namanya Purwosari. Kalau Purwosari sebenarnya udah tahu ya, gara-gara sering ke SS. Tapi aku ada yang tahu yang namanya ada Gawok, ada yang namanya Delanggo, ada yang namanya Ceper, tapi aku nggak ngeh entah kenapa ada yang namanya Klaten. Nggak inget aku ada yang namanya. Padahal stasiunnya besar. Padahal stasiunnya besar, dan akhirnya aku bakal stay lebih kayak bakal banyak kenangannya di sana gitu. Aku tahu malah kayak kecil-kecil, terus robot, Tangguh gitu-gitu, Lempuyangan, Yogya. Nggak ngeh ada yang namanya Klaten. Kayak bener-bener oh my god, seru banget hidup di Jawa Tengah, beda nggak kayak di Bogor.
jujur aku 100% happy hidup di sini. Tambah lagi ada kamu, kayak makin 1000% happy. Kayak bener-bener yang kan sih aku belum tahu yang dulu sama Umar tuh aku belum pernah, atau aku belum pernah, aku selalu bilang kayak gitu. Oh yaudah coba kesini, akhirnya nemu di Jalan Baru Solo, tahu yang namanya Selamat Riyadi, tahu yang namanya ada kereta yang bisa melewati itu, yang biru ada, yang apa namanya Batara Kresna Kresna gitu. Terus ada kereta yang bener-bener jadulnya, yang jarang banget keluar. Aku nggak tahu nama keretanya apa itu. Tahu ada keraton. Terus iya, keraton, ternyata bener-bener baru tahu ada alun-alun kidul baru beberapa waktu terakhir. Oh my god, kayak anjir, baru tahu ada alun-alun kidul tuh, baru secuil dari kehidupanku di Solo gitu. 1% dari 100% aku di Solo baru tahu ada alun-alun kidul tuh di akhir-akhir banget. Tahu Pasti ada yang namanya apa ya, ada dimsum Umayumcha, mungkin aku pernah tapi mungkin aku nggak tahu. Aku kan udah tutup mata sama gacoan. pasti kalau tahu dari awal bakal sering ke situ sama Umar dan Kamal. Plus Alkit. Pasti ya Alkit sih, karena aku kamar rumah lama kamar ke Jogja juga ke Alkit. Kalau gitu kita nggak usah jauh-jauh, Solo aja tiap hari Alkit, modal bensin 20.000. Bener-bener aku banyak tahu, oh ternyata ada yang namanya apa namanya Taman Sriwidari. Oh ternyata ada Car Free Day daerah sini itu dari kamu. Nggak tahu ada yang namanya Car Free Day. Ada yang namanya Car Free Day Colomadu, ada yang namanya Car Free Day Selamat Riyadi, ada yang namanya Car Free Day Pucang Sawit. Karanganyar kan juga ada. Iya, Car Free Day Karanganyar, Klaten. Boyolali. Klaten, Boyolali kita belum loh ya. Boyolali belum pernah sih. Aku dulu ngelewatin Boyolali tuh kayak kota yang kayak keren anjir, ada patung susunya gitu. Aku waktu belum punya pacar ya, ini aku kan dulu nggak tahu namanya apa ya, nama tempatnya kayak ini, tempat ini kabupaten apa anjir, daerah apa, ada susunya kayak gini. Itu waktu belum direnovasi tuh alun-alun yang itunya, yang gedenya itu, atau apa yang bundaran itulah, Simpang atau alun-alun, aku Boyolali. nggak tahu namanya alun-alun atau bukan. Pokoknya udah masuk boykot tuh, kayak ih anjir ada susu Sampai kayak tahu gini apa nih, aku singkatannya sempet boykot anjir. iya boykot. Aku pertama tahu Boyolali itu dari Fadli. Aku di traktir apa namanya ayam bumbu hitam atau bebek bumbu hitam gitu di daerah Boyolali itu, yang tempatnya tuh sering banyak yang parkir di kanan kirinya gitulah. Udah hampir masuk boykot ya, udah boykot tapi belum ke patung susunya gitu abis. Oh udah lewatin patung susu, belum lewatin patung susu itu tuh, pokoknya ada dah jalannya tuh gitu. Terus akhirnya aku tahu Salatiga juga dari Fadli, karena ada Al Irsyad Salatiga. Bener-bener tahu Boyolali tuh, oh ini namanya Boyolali beli, iya Boyolali. Terus pertama kali aku dari Salatiga ke IDN Solo tuh berapa, 3 jam naik motor Umar. Di situ aku udah mulai tahu jalan, kayak oh gini ya, ada kali ya motoran ke Jonggol, pasti gila banget, gimana rasanya ya. Akhirnya nyoba, mat ini motoran lah, ayo aja. Umar, ke motor siapa Umar?
Solo gila 30 jam 24 jam gitu. Sampai lama-lama tahu Kalau jalan aku Boyolali dari ayah pas lama-lama habis tahu, renang. bener, sampai lama-lama tahu kayak udah hafal, bisa milih jalan sendiri. Gak usah lewat sini lah, bosan lewat sini aja. Sampai dulu tuh aku ngafal habis kabupaten ini apa ya, habis ini apa ya, suruh. Terus pas aku pertama kali ngeliat balik jarak ke Jakarta berapa tuh, mat, lihat mat, 574 kilo. Ya Allah mat, 574 kilo mat, kita baru di sini anjir mat. Santai aja, gue sambil sebat-sebat tapi ya man, dia kan hebat ya kan, maksudnya kan temenku juga gak sesuci itu kan, banyak lain juga. Tapi aku enggak kan, kayak udah kalau ngantuk bilang gue mat, ya lu berhenti nyebat dulu, ntar gue beli dinding tuh. Ya man, aku tuh ya, kamu pernah tahu daerah apa ya, daerah yang tempatnya pas kita pengen ke tempatnya tante siapa tuh Mbak, yang habis lahiran tuh. Aja Songo Boyolali. Itu deket Tempat tante Boyolali siapa tuh yang kota. anak baru lahiran nanti tuh. Tante siapa aku lupa, Tante yang baru Ari. lahiran itu anaknya. Iya, aku mikir Solo kayak gitu tempatnya, kayak hutan, paling cuma ada jalan setapak doang gitu. Apa anjir Solo, tempat apa sih anjir, gak terkenal, ih malas banget. Kamu yang mainnya kurang jauh. Iya, aku mikir kayak anjir Solo tempat gedung apa tinggi terkenal. semua. Apa sayang? Solo udah banyak gedung tinggi. Iya, Udah banyak ada lah, flyover. Udah banyak banyak stasiun. banget. Iya, bener-bener baru tahu ternyata Solo udah banyak gedung. Punya Ada Solo hotel lagi, Trans Alila. kayak Transjakarta. Iya, ada BST, ada kereta, ada KRL, ada flyover, ada gedung lah, at least kayak gak bener-bener desa anjir. Wah, at least ada gedungnya anjir, kira di Solo ada gedung cuy, kata gue gitu kan. Ada hotel Alila, ada hotel Swiss Berlin, Swiss Bell, kira ada Aston anjir. Aku bilang gila, hotel mahal aja di Solo Aston, sekelas Aston berani buka di Solo, berarti Solo ternyata kota gede ya, aku bilang gitu kan. Kan Umar ya yang paling tahu tuh gitu kan. Iyalah anjir, mana aja anjir, kata Umar. Nah, gue gak ada motor bang, kayak gue bersyukur banget anjir kalau misalnya bisa jalan-jalan gitu kan. Pasti ke SS kalau sama Umar kan, tahu mall cuma SS. Terus dia jakin, lu mau ke mall yang lain gak? Ada mall satu lagi, apa namanya, Solo Paragon, tapi ini mallnya agak mahal. Oh iya boleh cobain kan, kita akhirnya nyoba. Oh enggak, mall pertama yang aku datengin di Solo justru Solo Paragon, pakai motor inventaris IDN Supra geter. Gara-gara sama Kamal iseng cuk, ambil kunci motor cuk, itu digantung, amanin, tapi jangan bilang siapa-siapa. Oke siap, ntar malam kita keluar ke mall ya. Terus di grup ada yang lihat kunci Supra enggak gitu, Afon enggak ada sir, padahal aku sama Kamal lagi di Solo pakai motor Supra. Di mana Solo Paragon, aku pertama itu ke yang namanya KKV, belum Osam namanya, masih KKV. Itu belum ganti jadi Osam. Tuh aku pertama kayak, cuk ini parkirnya di mana anjir? Ini tuh, oh iya ini iya. Gila cuk, banyak Indo anjir di sini. Ini mall mahal cuk, kayaknya kalau di Jakarta setara mall Sensi kali ya. Iya kali ya. Belum Ada lihat mall yang setara Pakuwon. mall murah aja gitu. Bukan, aku belum tahu ada namanya Pakuwon gitu. Terus ada gak mall murah gitu. Terus besok atau lusanya gitu, temanku yang orang Solo asli namanya Abdurrahman tuh datang. Aku
aku sama Kamal konsul lah ke dia. Dia kan emang orang Solo kan, ada lomba lah di Solo gitu, jadi dia pulang juga sekalian. Dur, namanya Abdur ya. Mall di Solo apa aja Dur, sebutin semua. Gue taunya cuma Solo Paragon anjir. Cah, lu orang apa sih, udah lama di Solo, udah sebulan atau masih tahu Solo Paragon doang anjir. Mall di Solo nih gue sebutin satu-satu. Ada Solo Paragon, ada The Park. The Park nih deket rumah gua nih. Terus deket The Park juga ada namanya apa namanya apa namanya Yang mana? Pakuwon. Iya, Deket The Park ada yang Pakuwon. sebelahan itu kan. Terus ada SS. Oh iya, SS gue sempet tahu tuh, Solo Square. Solo Grand Terus ada juga Mall. mall kecil, Solo Grand Mall, SGM tuh. Cuma mallnya nggak terlalu rame kalau SGM. Lu Iya. nggak usah kesana dah kalau lu nggak mau. Gue saranin sih lu ke The Park aja, cuma lu murah, atau lu ke SS. Karena kalau lu beraniin diri buat ke Solo Paragon sama ke Pakuwon, lu buat siapin duit banyak. Iya. Mall orang kaya. Kalau Solo Grand Mall udah Iya. belum? Belum sih sampai sekarang. Aku kesana kulineran aja sih. Next kita harus coba mungkin. Food courtnya masih rame soalnya. Iya sih, masih ada 2 mall yang masih belum gue jelajahi sih. Park sama Solo Grand Mall aja, 2 itu. Paling nanti kalau Solo Grand Mall Solaria kita. Boleh sayang. Ntar insya Allah deh next ya, kalau mau kesini pas ngambil barang aja kita. Ya, Pulang deket sih. tuh. Di Slamet Riyadi. Iya, fix. Sama Triadi. Aku biasa lebih Bener-bener suka parkir oh my di God. luar. Jam tuh. Kok aku cerita ini nggak selesai sih sampai subuh. Tapi intinya itu sih, aku bener-bener makasih banget sama kamu. Aku tahu ya namanya pabrik SA itu, oh ini wujud pabrik SMK sih boy itu. Oh ya? Oh SMK di sini pabriknya, pelosok banget ya. Gue sama kamu kan waktu itu bilang, oh di Sumarmo di sini. Bener-bener banyak tahunya. Aku mentok-mentok tuh sampai di Colomadu sih, mentok dah. Muter balik sama Umar. Karena perempatan waktu itu kan, tadi pengen ke situ udah pernah kan. Cuma kayak udah ngapain istirahat lagi, muter aja bang. Gitu, Padahal kan. kalau Balik ke tinggal Gacuan aja, nganan tapi- sebentar udah sampai bandara. Iya, padahal kalau tahu gitu ada bandara di kanan tuh, lurus doang. Aku udah ke situ terus. Karena aku kira kan daerah bandara tuh nggak boleh gitulah. Ternyata boleh ya. Sampai sedekat Berangkat itu. terminal Kartosuronya tuh lurus. Aku pernah sih lewat waktu itu pas sama siapa ya. Pokoknya perjalanan jauh pertama aku di Solo tuh emang sama Kamal. Pertama tuh yang ke mall. Yang kedua karena paketnya Kamal nyangkut di daerah Boyolali. Aku tahu Boyolali tuh dari Kamal nih. Gara-gara paket dia nyangkut. Cuk, paket itu di mana? Nyangkut anjir di Boyolali. Boyolali di mana tuh? Aku bilang gitu. Itu nama daerah apa? Aku bilang gitu. Itu kecamatan kan di daerah apa anjir? Gak tahu gue juga. Daerah Boyolali apa? Coba gue cari. Oh, Boyolali kabupaten, cuk. Di dekatnya Solo, agak kesono dikit. Oh, iya sih setahu gua, kalau kata temen-temen gua, Boyolali itu masih masuk Solo. Maksudnya Iya, gimana Solo Raya. Solo, Boyolali. Karena aku bilang gitu kan, aku tahu Solo ya Solo. Maksudnya Solo gimana? Oh, ya nggak tahu lah pokoknya gitu. Ntar anterin gue ya pal ke Boyolali. Ya akhirnya itu tuh di sepanjang jalanan itulah yang Dan ke utama. arah Boykot ya. Pokoknya jalan apa sih? Apa sih? Banyudono, situ-situ lah daerah itulah. Iya. Gedenya itulah jalan satu-satunya. Ke arah Simpang 5 itu kan. Kalau nggak salah. Sekarang oh ya elah Boyolali aku udah
Boyolali, Kamu Boyolali, belum Boyolali. menamatkan Boyolali. Iya, paling mentok-mentok yang ngetek boykot yang sama kamu tuh muter situ doang. Simpang 5 ya. Iya, yang waktu itu kita Sim- pagi-pagi habis itu bingungnya mau makan apa nih. Akhirnya balik lewatin BSI dulu terus ini aja nih makan apa namanya bubur atau apa sih? Kalau yang itu nasi tumpang Nasi tumpang iya. sama minum Ya sama susu susu. dari tempatnya langsung. Mm-mm. Ternyata benar-benar dari sumber dari gitu. Kamu belum Terus explore dulu baru yang ke Sopar. kabupaten lama sama kabupaten baru, terus alun-alun yang sekarang. Masih ada wishlist kita. Masih banyak ternyata. Namatin Solo Raya susah itu. Wonogiri belum. Seragen belum. Wonogiri bagus. Apa ya, bagian mana sih yang kemarin aku suka? Deket Apa sayang? Maksudnya kayak apa? I don't know, aku lupa namanya, stadion atau apa. Bukan stadion sih, kayak gor gitu buat olahraga. Itu yang di Wonogiri kota. Terus dulu di sana aku bingung sama jalan Kayak searahnya. setiap kota di itu dalam Dulu aku di sana bingung sama jalan searahnya. memang Wonogiri jalan searahnya itu lebih sulit dari Solo menurutku. Aku kan sempet ya ke pantai lewat Wonogiri juga kayak aneh. Jalannya lebih membingungkan. Ya, Sebingung-bingungnya Solo tuh masih ada tulisan kayak ini jam segini sampai jam segini. Wonogiri kadang ada beberapa tempat nggak kelihatan tulisannya gitu loh. Bahkan nggak ada ya. iya. Bahkan kadang kalau udah sampai apa ya, berat aku pulang nge-shift malam gitu ya, karena aku takut. Hmm, Aku nggak tahu jam segini jalannya udah bisa dilewatin belum. Aku lebih pilih ya udah muterin aja daripada salah. iya, sulit itu. Kalau Solo masih ada keterangan. Klaten pun ada kan, yang di beberapa tempat tuh yang depannya alun-alun. Kayak tulisannya itu. Depan alun-alun Klaten tuh yang kita ada Indomaret kita nongkrong itu. Wonogiri belum, Sragen belum. Pokoknya setiap tempat Solo Raya tuh ada kayak ciri khas masing-masing. Karanganyar apa, Wonogiri apa, Klaten apa, Solo, Sragen, Boyolali. Itu pasti kayak punya ciri khasnya masing-masing sih. Cuma aku dua doang yang belum bener-bener full, Sragen sama Wonogiri. Wonogiri udah lewat doang. Sragen gara-gara nyasar. Dulu aku nganggep Wonogiri hutan semua, Betul. karena Karena dia cerita identik sama nenek aku. karena dia mepet Gunung Kidul. Iya, dan kalau ngelihat pas pulang dari pantai itu emang kayak gak ada rumah. Terus kalau dengerin cerita orang-orang tua gitu kayak Wonogiri tuh hutan lah bla 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 gitu. Jadi pas aku dapet tempat magang di daerah Wonogiri, aku udah skeptis gitu, aduh jauh dari peradaban. Tapi ternyata Wonogiri kota bagus, rame, apa-apa ada, masih ada luas lah at least. Karena apa? Karena ada tempat main gamenya itu loh. Jadi kalau aku udah stres nge-shift, ya udah aku ke situ buat main game. Meskipun sistemnya masih pakai koin. Oh, masih pakai koin ya? Iya, kayak kalau udah stres ke situ lah, apa beli koin 50.000 gitu, main sampai mampus.
Terus kayak nggak sesepi yang kukira lah, masih ada mixu, masih ya banyak makanan-makanan viral lainnya. Terus Iya. daerahnya yang agak terpencil pun menurutku terpencil ya, karena Baturetna dari Wonogiri kota sekitar 1 jam 10 menit kalau naik motor. Jadi menurutku itu jauh. Itu pun daerahnya masih rame gitu, nggak sehutan yang aku pikirin. Malah di sana aku bisa Iya. jalan-jalan ke banyak tempat. Malah better itu daripada Boyolali yang pelosok gak ada apa-apa. Betul. Nah, kalau Seragen Adi pernah nggak? Aku belum pernah soalnya ke Seragen. Jadi kayak Kalau masih penasaran sama Seragen, tempat itu. aku tuh belum pernah dapat magang di sana, tapi aku kan pernah magang di perbatasan Boyolali ya, yang dekat rumah tante itu. Kalau lurus kan ke Gemolong terus Seragen. Aku pernah kena gabut ya, jalan-jalan motoran hampir sampai ke museum Sangiran yang isinya manusia purba itu. Lu berani motoran sendiri? Itu sama Aifa. Kan aku pas magang di sana sama Aifa, aku kenal Aifa ya dari situ. Macam tuh. Kita berdua gabut karena aku nggak pulang ke Simo, Aifa juga nggak pulang ke Klaten. Udah kita jalan-jalan tuh sampai Seragen, sampai udah deket museum Sangiran. Seru sih, tapi nggak jadi masuk Sangiran karena museumnya udah tutup, udah jam 4 sorean gitu. Halo. Bulog Raya Ya, dan Jogja. Wonogiri, Seragen ada apa ya? Ada kayak tempat pemandian air panas gitu. Oh, satu. Tapi itu aku taunya ya itu aja sih, karena deket tempat saudaraku, tempat kakaknya ayah. Oh iya? Iya, aku agak lupa namanya, tapi kalau nggak salah Bayanan atau apa gitu. Itu aku udah lama juga nggak kesana, terakhir pas kelas 2 SD. Namanya apa? Bayanan, I don't know, lupa. Dengan daerahnya? Aku lupa daerahnya apa. Tapi tempatnya cukup ramai. Terus dari situ ke museum Sangiran. Kalau tempat lain di Seragen aku kurang tahu. Tapi karena teman-temanku banyak yang di sana, mungkin nanti aku bisa tanya ya, kayak Alia kan asli sana juga. Terus ada Latifah. Siapa lagi ya yang Seragen? Kayaknya Devia juga Seragen. Aku lupa sih. Atau nanti tanya saudaraku mungkin. Dia seumuran sama kita. Jadi kalau diajak jalan-jalan masih bisa. Siapa? Sepupu aku namanya Afifah, perempuan. Macam tuh. Ya, mungkin kayak kamu sama saudaramu yang mau nikah itu umurnya beda dikit. Kalau aku sama dia sama 2004 sih. Aku sama Afifah juga sama-sama 2003. Dia kayaknya Januari, Mas Dre Februari, terus Mas Nanda Maret apa Mei aku lupa, aku November.
Jadi setahun utiku punya cucu 4. Akunya yang paling kecil, makanya apa ya, aku sekolahnya paling akhir meskipun seumuran. Karena kan kalau Januari, Februari sama Mei masih bisa gitu ya, Bisa. ngikut semester sebelumnya. Kalau aku kan umurnya masih kurang waktu itu. Iya, aku pun juga. Tapi orang-orang mikirnya kayak sekolahnya telat gitu. Padahal pas-pas aja sebetulnya. Iya sih, antara pas, ya mungkin beberapa orang menganggap telat, tapi ada juga yang bilang kayak masih pas. Karena nyatanya kita berdua pun malah sekolah bareng. Iya. Ya nanti kalau kamu kesini kita explore tempat-tempat itu. Mungkin Boyolali dulu sih. Meskipun I don't know ada apa. Klaten pun kita belum tamat. Kita belum ke Iya. umbul-umbulnya. Solo juga belum ke Keraton, belum ke Mangkunegaran. Iya ya. Belum ada yang tamat satu pun. Ya masih banyak wishlist. At least. Yes. Kamu masih punya tujuan kesini. Betul. Mau namatin Masih Solo. banyak hutang aku di sini. Masih banyak hutang di Solo Raya. Betul. Hutang jalan-jalan. Aku nggak tahu Seragen sama ini tuh jauh atau deket dari lereng Gunung Lawu. Aku bingung sih, jauh apa dekat? Makanya sayang. Karena seingat aku, kenapa ada museum Sangiran itu ya karena Gunung Lawunya meletus. Terus lereng apa namanya, laharnya nyampe ke situ. Museum Sangiran tuh yang mana sayang? Di daerah Seragen. Dekat apa jauh? Kalau Seragen setahu abang itu masih mepet laut sayang. Ini kak masih ke kaki gunung. Kaki gunungnya ya. Iya sayang, jadi dia tuh sebelahan banget sama Karanganyar sayang. Jadi gitu, museumnya isinya kayak gitu sih, keren, lumayan. Karena nanti di pintu masuknya ya hilang lagi.